CV seperti ini lebih mudah lulus. Tapi apabila melamar sebagai graphic design, CV seperti ini tidak akan lulus. Hai, saya Rita Nathaniel dan selamat datang kembali di Sancila Talks. Pada talk show sebelumnya, kita telah melihat bagaimana cara memulai peluang usaha kita dan meningkatkan penjualan kita sampai mencapai 1 miliar per bulannya. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa klik di sini. Nah, kalau misalkan di video sebelumnya, kita sudah belajar nih bagaimana cara buat teman-teman yang memulai usaha. Nah, di video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan impian kita. Apalagi di masa pandemi ini, kita tahu cari pekerjaan bukanlah satu hal yang mudah. Karena itu, hari ini kita sudah bersama dengan seorang pakar yang sangat mengerti mengenai proses rekrutmen sebuah perusahaan, sehingga bisa membantu kita bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang kita inginkan. Karena itu hari ini saya sudah bersama dengan Kak Nelson sebagai Human Resource Department dari Sancila. Halo Kak Nelson. Hai. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Jadi kan biasanya Kak Nelson yang interview orang nih, hari ini saya yang interview Kak Nelson ya. Ini merupakan hal baru juga buat saya interview lagi gitu. Oke, nah Kak Nelson, kita mau tanya-tanya nih Kak. Ya silakan. Biasanya nih lihat CV itu dari aspek mananya nih? Kan ada banyak CV yang masuk. Nah, gimana nih caranya supaya bisa dipilih atau dibaca sama HR? Nah, biasanya ya pasti namanya sebuah perusahaan itu pasti akan mendapatkan CV yang sangat banyak sekali. Untuk menempatkan kandidat yang cocok dengan pekerjaannya, biasanya dari CV itu tim rekrutmen akan melihat dari relevansi atas lamaran dan skill kandidat tersebut dengan posisi yang dibuka. Artinya apa sih? Nah, artinya apakah CV yang dikirimkan ini cocok nggak dengan posisi yang sedang dibuka? Misalnya kita buka untuk posisi sales gitu, kita akan lihat CV-nya apakah punya skill jualan misalnya gitu, apakah sudah sering bernegosiasi sebelumnya gitu, apakah pernah punya pekerjaan sales sebelumnya. Tentu saja akan lebih sulit bagi orang yang melamar sebagai sales tapi pekerjaan sebelumnya adalah cuma kasir, itu akan menjadi sebuah pertimbangan lagi. Jadi pengalaman kerja itu sangat penting gitu ya. Tapi kalau misalkan buat yang fresh graduate gimana? Nah, sebenarnya pengalaman kerja itu benar sangat penting. Tapi ada satu hal yang sebenarnya juga sering dilihat oleh tim rekrutmen. Yaitu adalah seberapa potensial kemungkinan seseorang bisa diajarkan untuk skill tersebut. Ini artinya apa? Ini artinya fresh graduate lebih memiliki kemungkinan untuk bekerja. Karena sebenarnya kadang-kadang untuk sebuah perusahaan tentu ingin seseorang yang profesional. Tapi ada suatu hal yang sulit dengan profesional adalah apabila seseorang sudah pada profesi itu terlalu lama, maka dia mungkin hanya bisa atau hanya memiliki skill untuk profesi tersebut. Benar. Sedangkan kalau misalnya dari fresh graduate begitu, mereka itu punya limitless possibility, unlimited possibilities. Jadi mereka punya batas itu bisa lebih banget. Mereka bisa aja diajarin ini bisa, diajarin yang lain juga bisa. Dan itu akan jadi sebuah pertimbangan yang sangat baik untuk bisa masuk ke sebuah perusahaan. Nah, berarti buat teman-teman yang fresh graduate nih, kesempatannya terbuka banget nih ya buat lebih memungkinkan untuk bisa diterima di satu pekerjaan. Nah, kalau misalkan nih ada banyak CV yang masuk, gimana nih tipsnya supaya CV kita itu tuh bisa stand out untuk bisa dipanggil interview? Nah, selain relevansi di atas, kandidat itu juga perlu memperhatikan bentuk dan format atas CV yang dibuat. Hal ini sangat penting karena tim rekrutmen akan melihat hal tersebut itu sebagai poin pertama. Artinya apa? Apabila dari satu perusahaan membuka posisi sebagai admin, format yang biasa kan adalah hitam putih dengan mungkin sedikit warna saja. CV seperti ini lebih mudah lulus. Tapi apabila melamar sebagai graphic design, CV seperti ini tidak akan lulus. Nah, karena kita apabila menjadi graphic design, kita tentu ingin sebuah CV dengan format yang mungkin penuh warna, gambar-gambar yang menarik, mungkin font yang tidak biasanya gitu, karena menunjukkan sebuah lowongan graphic design gitu, dan saya punya skill untuk graphic design ini. Jadi sambil kita membuat CV, sekalian juga untuk menunjukkan skill kita begitu ya? Benar sekali. Nah, sekarang nih kita kan udah belajar nih gimana supaya CV kita di stand out dan kita dipanggil untuk interview. Nah, sekarang adalah waktu hari interviewnya nih. Mungkin kan bagi teman-teman yang fresh graduate yang belum pernah interview sebelumnya, pasti kan khawatir, pasti takut nih gimana, deg-degan, wah mau interview di satu perusahaan nih. Kira-kira gimana nih tipsnya, apa sih yang harus ditunjukkan dan apa yang harus dihindari ketika dipanggil untuk interview? Kita akan berikan tips dulu supaya nggak gugup. Nah, supaya nggak gugup itu sebenarnya jangan menganggap interview itu adalah sebuah beban. Karena sebenarnya interview itu adalah pengenalan awal dari tim rekrutmen kepada kandidat yang akan masuk. Nah, pengenalan awal ini lebih banyak sebenarnya berbincang-bincang dan memang pasti
pasti ada pertanyaan yang mungkin tidak terduga. Tapi sebenarnya pertanyaan ini semuanya bisa dikuasai asal kandidat mengerti tentang dan mengetahui diri dia sendiri. Sebenarnya namanya interview itu tidak perlu gugup karena kalian hanya menceritakan tentang diri Anda sendiri. Selama kalian menguasai diri Anda, selama kalian mengetahui apa yang Anda isi di CV, itu kalian pasti bisa menjawab pertanyaan dari seorang interviewer. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan adalah usahakan untuk mengetahui latar belakang dari perusahaan yang dilamar. Dalam artian seperti ini, apabila Anda melamar misalnya di Sancila, coba cari tahu dulu Sancila ini sebenarnya apa sih, garis besarnya Sancila itu mungkin visi dan misinya, latar belakang Sancila seperti apa, industri seperti apakah Sancila ini. Dan apabila Anda tidak mendapatkan informasi yang cukup dari web atau dari media lainnya, ketika Anda interview, silakan tanyakan hal tersebut kepada interviewer, karena hal ini akan meningkatkan level antusiasme Anda di mata seorang tim rekrutmen. Jadi harus riset dulu gitu ya. Kalau untuk hal yang harus dihindari adalah hindari mengungkapkan bahwa skill Anda itu secara berlebihan. Dalam artian kita harus realistis dan jangan terlalu dibuat-buat. Sebagai contoh, saya pernah punya kandidat yang mengatakan seperti ini, apa sih kekuatan Anda? Dan dia bilang, kelebihan saya adalah saya itu bekerja keras, di mana saya bisa bekerja dan melompati waktu makan saya. Ya, maksudnya dia bisa saja bekerja terus-menerus tanpa dia makan. Nah, hal ini sebenarnya baik, tapi di mata seorang tim rekrutmen, hal ini menjadi bumerang bagi kandidat. Karena namanya perusahaan yang memberikan orang pekerjaan, kita maunya bahwa pekerja kita itu bekerja dengan efektif. Jadi apabila Anda mengatakan saya bisa bekerja sambil saya tidak makan nih, dari tim rekrutmen akan berpikir seperti wah berarti Anda tidak bisa membagi waktu Anda dengan baik dan benar, dan mungkin saja berarti Anda tidak punya kapabilitas yang cukup untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan lebih baik untuk mengubah kata-kata tersebut menjadi seperti ini. Saya adalah pekerja keras di mana saya bisa memprioritaskan pekerjaan dibanding hal lainnya. Jadi harus realistis begitu ya. Kak, berikutnya nih ya, faktor apa sih yang menjadi bahan pertimbangan saat merekrut seorang karyawan? Untuk hal ini yang tadi saya bilang adalah level antusiasme kandidat atas pekerjaan tersebut. Tujuan kandidat dalam mencari pekerjaan juga akan menjadi suatu pertimbangan. Karena ada kandidat yang maunya gaji yang besar. Ada juga kandidat yang saya ingin mempelajari semuanya. Kandidat yang ingin belajar semuanya biasanya mempunyai change yang lebih untuk bisa masuk ke dalam perusahaan. Selain itu ada lagi, yaitu seberapa bisa seseorang tertanam pada perusahaan tersebut. Jadi CV dan pengalaman kerja ini sangat penting, dimana apabila Anda terlalu sering berpindah-pindah pekerjaan, hal ini akan menjadi suatu halangan bagi Anda untuk mendapatkan sebuah pekerjaan baru. Karena tim rekrutmen akan merasa, wah, orang ini tidak bisa bekerja dalam jangka waktu panjang. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Sekali. Pernah nggak sih selama interview orang itu ada momen yang paling tidak terlupakan, yang paling unik gitu? Untuk hari ini sih banyak hal yang unik, tapi yang memorable banget itu ada satu kandidat dan dia melakukan CV itu sebanyak 4 halaman. CV saja loh ya, CV aja loh, ini resume kerja aja loh, 4 halaman. Itu belum ijazahnya dan lain-lain. 4 halaman ini CV ini berbentuk esai. Dan 3 halaman pertama dia itu menceritakan riwayat kehidupan dia dari kecil dan dia akhir. Itu 3 halaman. Halaman keempatnya baru mulai agak sedikit relevan ke riwayat pekerjaan dia. Ada lagi kandidat yang menolak untuk mengisi formulir. Jadi mereka maunya, saya punya skill yang cukup nih, saya cukup interview aja, saya nggak perlu isi formulir. Nanti kalau misalnya saya mau isi, saya baru isi. Gitu ya? Sekarang tidak. Oke. Karena kita melihat dari segi personality juga. Jadi personality sangat penting gitu ya, buat kita bisa diterima di satu pekerjaan. Ada nggak sih orang nih, mungkin waktu interview tuh performance-nya bagus banget, akhirnya dia diterima, tapi waktu udah bekerja ternyata jadi menurun begitu? Itu ada kejadian berapa kali di mana mereka punya outstanding score ketika interview, tetapi ketika mulai bekerja apa ekspektasi dari perusahaan itu tidak tercapai. Tapi selain itu ada juga sih yang kebalikannya, ketika di interview sebenarnya interviewnya cukup so-so, tapi ketika mereka mulai bekerja, wah ternyata perusahaan merasa wah bagus sekali pekerjaan mereka, performance mereka sangat di atas rata-rata. Berarti sebenarnya interview itu juga performance baik waktu interview itu nggak menentukan performance di saat bekerja. Benar sekali. Ini makanya semua orang mempunyai opportunity yang cukup ketika interview dan untuk masuk ke satu pekerjaan. Walaupun itu nggak menentukan, tapi itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan tetap untuk bisa masuk ke sebuah pekerjaan. Merupakan sebuah pertimbangan yang cukup. Karena itu benar-benar perlu interview perlu mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa masuk ke pekerjaan yang kita inginkan. Nah, sekarang nih pertanyaan yang penting nih ya. Sekarang itu Sancila lagi buka lowongan apa aja nih? Sekarang Sancila itu membuka sebenarnya banyak sekali lowongan, di mana kalau Anda tertarik dan ingin melamar, Anda bisa menghubungi di sini. Yes.
di alamat tersebut. Dan ada satu lowongan lagi yang sebenarnya paling unik sendiri. Jadi apabila Anda tidak suka bekerja di kantoran, Anda bisa melakukan hal ini. Sebenarnya tidak melamar di Sancila, tapi menjadi reseller Sancila. Wah. Anda bisa mulai berbisnis sendiri dengan tentu saja modal yang sedikit dan Anda sudah bisa berbisnis. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau bekerja, bisa langsung email aja CV-nya ya, resume-nya ke email di sini. Tapi kalau misalkan ada yang kurang cocok bekerja, mungkin nggak semua orang cocok kerja di kantoran ya, bisa banget nih langsung aja jadi resellernya Sancila. Bisa praktekin apa yang udah disampaikan sama Kalista. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, yang paling penting. Kapan naik gaji? Waduh, secepatnya. Secepatnya. Jadi sekian Sancila Talks hari ini. Semoga melalui Sancila Talks hari ini kita dapat satu pelajaran yang baru ya. Dan teman-teman yang udah nggak sabar mau join ke Sancila, bisa langsung aja email CV-nya ke hr@sancila.com. Nanti kalau misalkan dipanggil interview akan ketemu sama Kak Nelson. Dan kalau misalkan yang mau jualan juga bisa banget daftar di www.sancila.com dan langsung bisa jadi reseller kita. Akhir kata, thank you for watching. Kalau misalkan teman-teman ada saran kira-kira di Sancila Talks berikutnya kita mau bahas apa sih? Kita mau belajar apa lagi? Teman-teman boleh banget untuk komen di bawah. Nanti kita akan pertimbangkan masukan dari teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kalian semua, supaya semua orang yang kalian kenal bisa tahu nih bagaimana rahasia untuk bisa diterima di pekerjaan yang kita idam-idamkan. Thank you Kak Nelson, waktunya udah sharing-sharing sama kita hari ini. Sampai jumpa di Sancila Talks berikutnya. Dadah!